Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. masuk pada mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, ya. Jadi minggu lalu kita sudah UTS ya, ujian tengah semester ya. Kuis juga sudah. Jadi kita kembali kepada materi ya, beberapa materi yang akan Ibu sampaikan sampai ini kita sampai bulan berapa? Bulan 12 ya? Untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Anak ini. Tes, ada yang dengar Ibu? Siap dengar, Bu. Kita sampai bulan 12 ya untuk perkuliahan perlindungan anak ya. Nggak ada yang tahu sampai kapan jadwal kalian, ya ampun. Ya udahlah, nanti Ibu ceklah di portal Ibu ya. Untuk hukum perlindungan anak ya. Jadi sepertinya sampai bulan 11 atau 12 ya. Karena bulan 12 itu kita UAS. Dan UASnya itu tetap, jangan Aji, jangan. Jangan nak, Umi ngajar dulu. Aji main HP aja dulu nak, main HP. Untuk UASnya nanti itu kita tatap muka ya. Jadi wajib vaksin. Maka kalian yang belum vaksin ya usahakan untuk vaksinasi ya. Jadi akan dicoba untuk ujian akhir semester itu tatap muka ya. Baik. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hak restitusi ya. Hak restitusi untuk anak ya. Jadi hak restitusi ini dia ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Itu ada menjelaskan tentang hak restitusi ya. Apa itu hak restitusi? Jadi restitusi ini diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan imaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Nah, kemudian pelaksanaan itu ada pada pasal 71D ayat 2. Jangan dicoret-coret Bang Anji. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Jadi memang di pasal 71 ya, pasal 71D ayat 2 Undang-Undang 35 2014 itu menjelaskan tentang restitusi. Dan kalian harus paham bahwasanya anak sebagai korban, kemudian keluarga dan mungkin ahli warisnya itu berhak mendapatkan restitusi ya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ada keputusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan terkait dengan hak restitusi ini. Jadi hakimlah yang memutus berapa jumlah yang harus dibayar, ya. Kemudian apa yang harus dibayar, atau adakah perlindungan atau adakah restitusi lain selain material, misalnya ya psikologis atau pendampingan atau perawatan atau ganti rugi seperti apa, itu yang memutuskan adalah hakim ya. Hakim yang memberi keputusan terhadap hak restitusi terhadap anak sebagai korban ya. Nah, kemudian perlindungan anak ini merupakan upaya ya. Jadi restitusi juga merupakan salah satu bentuk daripada perlindungan anak sebagai korban ya. Merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep parents patria,
patria, ya, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Jadi memang negara itu ya menjamin gitu, negara kita menjamin perlindungan terhadap anak seperti orang tua yang menjamin hak dan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya ya. Jadi negara juga seperti itu. Nah, salah satu bentuknya itu adalah membuat aturan atau regulasi terkait dengan perlindungan anak. Salah satunya adalah Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk upaya ya perlindungan yang dibuat oleh negara untuk melindungi anak-anak yang dia itu tersangkut masalah hukumnya, baik dia sebagai korban maupun dia sebagai pelaku. Dan salah satunya itu adalah restitusi ini. Ya. Jadi hak restitusi ini memberikan sebuah perlindungan ya, artinya anak-anak yang menjadi korban itu harus memiliki yang namanya restitusi, ganti rugi ya. Tidak hanya dia sebagai korban selesai, tidak, tetapi dia harus diberikan restitusi atau ganti ruginya. Misalnya seperti bukan katakan tadi, apakah pendampingan secara psikologis, apakah biaya pengobatan ya, atau ganti rugi sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh anak-anak tersebut ya. Nah, jadi hak restitusi ini wajib ya, wajib ditunaikan oleh si pelaku seperti itu ya. Nah, bagaimana Bu kalau pelaku tidak sanggup, misalnya pelaku juga tidak memiliki uang atau tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan untuk restitusi tersebut terhadap anak, maka hakim akan memberikan tambahan hukuman ya terhadap si pelaku. Jadi tuntutan jaksa sekian, vonis hakim sekian. Jika dia tidak dapat memenuhi restitusi, maka penjara atau tahanannya itu ditambah ya, ditambahkan jika dia tidak menunaikan hak restitusi tersebut yang sudah diputuskan oleh hakim seperti itu. Nah, kemudian permohonan ya, proses untuk mendapatkan restitusi ini juga bisa diajukan oleh anak korban tindak pidana atau didampingin oleh wali atau orang tuanya ya atau pengacara ya melalui lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Jadi LPSK itu juga bisa membantu terkait dengan proses restitusi ini ya. Nah, kemudian mengajukan restitusi ini diharapkan pendamping anak ini telah membekali diri dengan berkas identitas permohonan, identitas pelaku, uraian tentang tindak pidana, uraian kerugian yang diderita, jumlah restitusi yang diminta, dan bentuk restitusi yang diminta. Jadi memang prosesnya itu dia harus dimohonkan ya. Karena kan hakim tidak tahu ya restitusi seperti apa yang dibutuhkan oleh si anak. Nah, maka dengan permohonan ya dengan proses administrasi permohonan yang diminta oleh anak sebagai korban itu akan dibaca, akan dipelajari oleh hakim, baru akan diputuskan seperti itu. Jadi memang prosesnya itu bisa dibantu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau juga bisa dibantu oleh pengacara ya. Bila si anak tidak memiliki pengacara, bisa melalui LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Nah, kemudian aturan hak restitusi ini ya juga ada di dalam Undang-Undang LPSK, ya, Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-undang ini ada pada nomor 13 tahun 2006 ya. Jadi undang-undang LPSK ini ada di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006. Nah, mengenai restitusi di situ di dalam undang-undang LPSK ini ada beberapa pasal ya yang terkait dengan hak restitusi. Jadi memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini salah satu kewenangannya atau tugasnya yaitu untuk memberikan atau membuat prosedur ya, prosedur untuk hak restitusi korban, baik korban anak maupun korban orang dewasa ya. Jadi artinya misalnya ada kejahatan di mana korbannya itu adalah orang dewasa dan dia memohonkan restitusi, maka LPSK bisa mengajukannya ke dalam persidangan atau kepada majelis hakim ya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 ini ya ada pada pasal 7 ya. Pada pasal 7 itu ada beberapa poin atau ayat ya. Yang pertama, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, kemudian hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Kemudian keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi memang LPSK itu memberikan bantuan atau memberikan pendampingan ya buat korban baik anak maupun korban dewasa untuk memperoleh hak restitusi dan juga hak kompensasi sesuai dengan pasal 7 di dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Nah, kemudian kalau di dalam Undang-Undang 35 2014 tadi tentang perlindungan anak itu pada pasal 71D ya menyebutkan diamlah Bang Aziz ini ngajar. Pasal 71D yang menyebutkan setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud di dalam pasal 59 ya berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sedangkan ayat 2-nya itu menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah ya. Jadi memang di pasal 71D itu dijaminkan bahwa korban ya dan yang mewakili ya wali atau pengacara atau LPSK dapat mengajukan ke pengadilan tentang restitusinya, hak restitusi. Jadi hak restitusinya itu dimohonkan oleh si korban, tapi memutuskan itu adalah hakim ya atau pengadilan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material maupun imaterial yang diderita korban. Ini adalah bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya sebagai pelaksanaan pasal 71 ayat D Undang-Undang 35 tahun 2014. Ya, jadi itu ya mungkin materi dari Ibu ya terkait dengan restitusi ya atau hak ganti rugi terhadap anak sebagai korban ya. Walaupun memang orang dewasa juga bisa memohonkan restitusi ya, sesuai dengan restitusi apa yang dia mohonkan dari tindak pidana yang dia alami seperti itu. Oke, mungkin silakan Ibu beri kesempatan untuk bertanya tentang hak restitusi ini. Jadi dia diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga diatur di dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Nomor berapa tadi? Nomor 13 tahun 2006 tentang LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hak restitusi. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya.
Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hak restitusi pas? Udah paham semua ini? Atau gantian Ibu yang bertanya ya? Pas, nggak ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semua paham ya tentang restitusi ya. Ibu yang bertanya lah ya, kalau gitu sekali ya kan. Boleh Ibu bertanya? Ya, ini memang sebenarnya perkuliahan itu sebenarnya nggak cocok ya jam-jam segini ya. Cocoknya itu pagi sebenarnya ya, atau siang lah minimal ya. Kalau udah sore gini kan udah pada lelah ya, udah pada ngantuk ya. Ibu aja ngantuk gitu ya ngajar, apa kalian yang mendengarkan ya kan. Pastilah gitu, udah lelah bekerja. Sebenarnya itu memang enaknya kita belajar tuh pagi ya, dari jam 8 sampai jam 11 sampai 12. Kalau siang itu pun kadang udah buyar juga konsentrasi ya, karena apa udah capek ya. Apalagi sore gini gitu ya, udah kelelahan. Jadi ya Ibu anggap maklumin lah ya untuk kelas-kelas karyawan seperti ini. Kalau kelas reguler memang pagi mereka Ibu ajar jam 8 gitu, jam 10 ya. Karena kalian banyak bekerja dan memang ini juga kelas karyawan ya. Maka jadwalnya juga sore, harusnya pun jam 7 ya, jam 7 malam ya. Habis maghrib ya. Itu pun kadang pun ya gitulah, udah kecapean, kadang juga mau makan malam ya, mau istirahat. Memang enaknya itu pagi sebenarnya belajar ya. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin Ibu padakan aja perkuliahan kita ya untuk mata kuliah perlindungan anak tentang hak restitusi. Jadi untuk mata kuliah ini cukup baca saja ya Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak di pasal 71D ya dan beberapa pasal lainnya. Kemudian juga di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu juga ada pada pasal 7 dan beberapa pasal lainnya ya. Jadi boleh dibaca kedua undang-undang tersebut untuk lebih memahami tentang bagaimana itu hak restitusi ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu padakan perkuliahan kita hari ini ya. Simple tapi Ibu harap dapat ya substansinya untuk kalian ya. Dan setelah ini selang 5 menit atau 10 menit kita break, Ibu lanjutkan pada mata kuliah metode penelitian hukum ya. Metopel. Jadi kita gas ya, gas biar cepat ya kan. Ya habis itu kan nanti bisa sholat, bisa makan ya. Jadi kita gaskan ya untuk perkuliahan kita. Oke, Ibu padakan untuk kuliah hukum perlindungan anak. Kita jumpa Selasa depan ya di jam yang sama. Mungkin 5:30 aja ya, Ibu percepat ya. Mana? 5:30 ya. Baik. Boleh Bu. Ya, oke Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya mana? Kunci.